Guys, masa minggu ini materi pendidikan kewarganegaraan tentang bela negara. Jadi kita disuruh push up gitu. Sumpah, masa kayak militer gitu sih? Aku belum siap jadi tentara. Tapi kalau dipikir ya, masa sih bela negara harus angkat senjata? Bukannya ada makna lain ya? Iya juga ya, bela negara itu bisa jadi tentang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Nah, kalau gitu, gimana kalau kita cari tahu bareng-bareng apa arti bela negara sebenarnya? Bela negara sering disalahartikan hanya sebagai latihan militer. Padahal, menurut UU nomor 23 tahun 2019 pasal 1 ayat 11, bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Artinya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga Indonesia, termasuk kita sebagai mahasiswa. Hak untuk mencintai tanah air dan kewajiban untuk menjaganya bersama. Tapi, bela negara bukan cuma soal aturan atau pasal undang-undang. Lebih dari itu, ada nilai dan semangat yang menjadi hakikat bela negara. Semangat untuk menjaga bangsa dengan hati dan tindakan. Hakikat bela negara adalah dari jiwa dan kesadaran untuk berperan aktif menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia, sesuai kemampuan dan profesi masing-masing warga negara. Secara moral, bela negara berarti menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Secara spiritual, bela negara lahir dari kesadaran bahwa menjaga dan membela bangsa adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Dan secara nasionalisme, berarti mencintai tanah air, menjaga persatuan, menghargai, dan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Jadi, siapapun bisa menjadi pembela negara. Pelajar yang tekun belajar, petani yang bekerja dengan jujur, atau pegawai yang melayani dengan integritas. Itulah makna sejati dari bela negara. Bukan sekedar kewajiban, tapi panggilan hati untuk mencintai dan menjaga Indonesia. Hai! Kalian lagi ngapain? Ini lagi belajar. Oh, bareng dong. Semangat bela negara di Indonesia punya dasar hukum yang kuat loh. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tapi di masa sekarang, bela negara tidak harus selalu dilakukan dengan berperang atau tindakan heroik menggunakan senjata. Karena seperti yang kita tahu, perang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang profesional dan terlatih. Selain itu, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan. Ketentuan ini diperkuat dengan beberapa peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Semua aturan ini menunjukkan bahwa bela negara bukan hanya tugas tentara, tapi juga tanggung jawab kita semua di setiap negara tanpa terkecuali. Membela negara berarti mencintai tanah air dan menjalankan tanggung jawab kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, tujuan bela negara juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Beberapa di antaranya, pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya dan identitas bangsa. Ketiga, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kelima, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Semua tujuan ini mengingatkan kita agar tidak hanya menjadi warga yang cerdas, tapi juga bertanggung jawab. Karena bela negara bukan sekedar kewajiban, melainkan panggilan hati untuk berbakti pada Indonesia. Jadi, mari mulai dari hal-hal kecil seperti belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, dan berkontribusi sesuai kemampuan kita. Karena membela negara bukan hanya tugas tentara, tapi tugas kita semua. Tahukah kalian sistem pertahanan apa yang dianut oleh Indonesia? Indonesia menganut sistem yang disebut Sishan Kamrata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem ini melibatkan seluruh warga negara sebagai komponen pertahanan. Artinya, pertahanan rakyat bukan hanya dilakukan oleh TNI saja, melainkan oleh rakyat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Kenapa sih sistem bela negara itu penting? Karena ancaman masa kini bersifat multidimensi, bukan hanya serangan militer saja,
tetapi juga ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Jadi, bela negara bukan sekedar tentang mengangkat senjata saja, tetapi tentang membangun kesadaran, menjaga persatuan, dan meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam pelaksanaannya, bela negara memiliki dua sifat utama, yaitu sifat lunak dan sifat keras. Sifat lunak mencakup sisi moral dan psikologis, yaitu seperti memahami ideologi negara, menjunjung persatuan, dan berperan aktif melalui profesi atau pendidikan. Sedangkan sifat keras ini berkaitan dengan kesiapan menghadapi ancaman militer, di mana TNI menjadi komponen utama dan masyarakat menjadi komponen pendukung pertahanan. Jadi, kedua sifat ini saling melengkapi. Kalau sifat keras itu melindungi negara dari ancaman luar, maka sifat lunak menjaga agar bangsa tetap kuat dari dalam melalui karakter, ilmu, dan persatuan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Ada 4 bentuk aktualisasi bela negara di Indonesia. Yang pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, melalui pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, dengan pengabdian sebagai prajurit TNI. Dan yang keempat, dengan pengabdian sesuai profesi masing-masing. Bagi kita mahasiswa, bela negara berarti belajar dengan sungguh-sungguh, mengasah kemampuan dan juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Bahkan Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, setiap ide, karya, dan juga prestasi yang kita hasilkan, itu adalah bentuk bela negara di masa kini. Manfaat dari bela negara sangat besar, terutama bagi kita sebagai generasi muda. Dengan bela negara, kita belajar disiplin, tanggung jawab, dan juga solidaritas. Bela negara juga membentuk mental dan fisik yang tangguh, menumbuhkan rasa dan cinta tanah air, dan mengajarkan kepemimpinan. Selain itu, bela negara melatih kita untuk menghilangkan sifat negatif seperti malas, apatis, dan juga egois. Singkatnya, melalui bela negara, kita tumbuh menjadi pribadi yang beriman, jujur, dan juga peduli. Karakter penting menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, dalam bela negara ada 5 dasar yang harus ditanamkan. Yang pertama, itu cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, sekarang apa aja sih contoh negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, belajar dengan tekun dan berprestasi. Yang ketiga, taat hukum dan aturan negara. Yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Nah, semua tindakan kecil ini mempunyai makna besar kalau dilakukan dengan niat membangun bangsa. Jadi, bela negara bukan hal yang jauh dari kehidupan kita. Setiap kali kita berbuat jujur, berbuat baik, disiplin, dan menolak korupsi, itu artinya kita sedang membela negara. Mari jadikan bela negara sebagai gaya hidup generasi muda Indonesia. Bela negara bukan kewajiban yang berat, tapi wujud cinta kita kepada Indonesia. Kita membela negara dengan belajar dan berbuat yang baik. Setiap tindakan positif adalah bentuk pengabdian. Karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita.